Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi bina'matihi tatimmu salihat wa birahmatihi tukammilul hasanat wa bitajalliyatihi tudhilul kainat. Wa usalli wa usallimu ala khairil makhluqat sayyidi sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tahirat amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para asatidz, bapak ibu adik-adik rahimahullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, malam ini kembali kita bisa melanjutkan ta'lim kita. Khusus malam ini kita tidak mengkaji Raudhatul Thalibin, kita akan mengkaji Isra Mi'raj dalam pandangan tasawufnya. Karena kita berada di bulan Rajab dan insyaallah hari Sabtu ini tanggal 27 Rajab ya. Rasanya kita sayang kalau melewati momen Rajab kemudian kita tidak mengambil momen Isra Mi'raj ini untuk mentadabburi, mempelajari, mengenang kembali dan mengerti lebih dalam tentang kenapa harus ada Isra Mi'raj dan apa hadiah Isra Mi'raj dan bagaimana menjadikan sholat sebagai hadiah Isra Mi'raj itu sebagai sarana untuk Mi'raj. Isra Mi'raj itu hadiahnya Mi'raj. Mi'raj zahirnya Rasulullah diberi hadiah oleh Allah Mi'raj batin sholat. Maka kita perlu melihat ini lebih dalam. Allah sudah berfirman di surat Al-Isra yang sama-sama kita sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatihi. Ila akhir ayat. Di ayat ini Allah menjelaskan dengan kata subhana. Kata Imam Ja'far Shadiq, kata ini litakjib, kata ini untuk menunjukkan kekaguman dan sekaligus litanzih, sekaligus untuk membersihkan keagungan dari selain Allah. Kenapa Allah memulai dengan kata subhana? Karena Allah mau menceritakan sesuatu yang maha hebat, maha dahsyat, yang itu semata-mata Allah yang mengendaki. Semata-mata Allah yang mengendaki. Dan tidak ada kehendak lain kecuali Allah. Allah lah yang menginginkan Rasulullah diperjalankan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, linuriyahu min ayatina, karena Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Allah ingin menunjukkan kepada Rasulullah tanda-tanda kebesaran Allah di dalam Isra. Di surat Al-Isra ini Allah menceritakan Isra-nya, tapi tidak ada penjelasan Mi'raj-nya. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa kalau ada orang yang tidak percaya Mi'raj, itu tidak sampai merusak keimanan. Tapi kalau orang tidak percaya Isra, itu merusak keimanan. Karena ayatnya sudah asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, tapi tidak ada penjelasan summa arraja ilal mustawa. Tidak ada ayat begitu itu. Tidak ada ayat begitu. Cuma kalau kita kepingin tahu ayat tentang Mi'raj, itu harusnya bacanya di surat An-Najm. Dan di surat An-Najm, di sana Allah menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa
dhu mirrah fastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha ma kadzaba al fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha innaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidra ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'ahu min ayati rabbihil kubra. Ini ayat mengisahkan bahwa Rasulullah itu diangkat oleh Allah, dan yang membersamai Rasulullah itu disebut dzu mirrah. Setelah sebelumnya 'allamahu syadidul quwah, yang ngajari Rasulullah itu syadidul quwah, malaikat yang paling sangat kuat, malaikat terkuatnya Allah, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu, Pak, kata Rasulullah, itu kalau sayapnya dibentangkan, satu sayapnya saja timur barat itu nutup semua. Timur barat itu nutup semua. Pundaknya Jibril dari pundak ke pundak saja, itu kalau burung tercepat, kata Rasulullah, di dunia ini melintas butuh waktu 300.000 tahun dari pundak ke pundak. Padahal Jibril itu sayapnya 600. Udah kebayang. Jadi Jibril itu malaikat yang sangat kuat. Dulu waktu mengeruk tanah Sodom itu Jibril pakai satu sayapnya, ya, dikeruk, diangkat dan ditimpakan. Sayapnya Jibril itu dari permata, permata hijau. Tumitnya Jibril juga dari permata hijau, ya, jadi Jibril itu sangat istimewa. Dzu mirrah, tidak cuma sangat kuat, dzu mirrah, yang membersamai Rasulullah Mi'raj itu malaikat yang sangat cerdas, sangat cerdik, sangat pandai. Jibril itu sangat kuat, Jibril itu sangat pandai, sangat pandai. Malaikat paling pandai ya Jibril, dan itu gurunya para nabi, ya, termasuk Rasulullah. Itu yang membawa wahyu itu Jibril, ya. Fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Kemudian malaikat Jibril itu semakin meninggi dan dia berada di ufuqil a'la, jadi ufuk yang paling tinggi. Tsumma dana wa tadalla. Ya, kemudian mendekat, ya, Rasulullah semakin mendekat, ya. Mendekatnya kemana ini? Kalau para mufassir mayoritas mengatakan mendekat ke Jibril, tapi kalau ulama ahli tasawuf ini mendekatnya ke nur Allah, ya. Qaba qausaini au adna, dengan jarak dua anak busur panah, ya, dua ininya apa, busur panah, ya, dua busur panahnya, ya, dua busur panah, au adna, atau lebih dekat dari itu. Fauha ila abdihi ma auha, kemudian Allah memberi wahyu kepada hambanya apa yang diwahyukan, ya. Ini adalah momen tertingginya Rasulullah bertemu Allah. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Allah memberitahu tidak pernah berdusta hati terhadap apa yang dilihat. Afatumarunahu ala ma yara. Adakah kalian mau mendebat terhadap Rasulullah akan apa yang telah Rasulullah lihat, ya. Jadi ini penjelasan Allah, dan apa yang dijelaskan di dalam surat An-Najm ini menjelaskan tentang mi'rajnya. Kalau di dalam surat Al-Isra itu Isra'nya, ya, Isra'nya. Ini terjadi pada saat
ulama ahli sejarah berbeda pendapat ya. Yang pasti setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, setelah wafatnya pamannya Abu Thalib, dan sebelum hijrah Rasulullah Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj itu Rasulullah di usia itu, di tahun itu. Ada data yang menyebut Rasulullah itu tahun 51, umur 51. Ada yang menyebut umur 50. Jadi kira-kira usia Rasulullah 50-51 Rasulullah Isra Mi'raj. Nanti Rasulullah hijrah itu umur 52. Ada yang menyebut 53, 52, 53. Memang data sejarah itu banyak ya, data sejarah banyak. Cuma yang disepakati ulama, Rasulullah itu Isra Mi'rajnya di bulan Rajab tanggal 27. Walaupun ada juga yang mengatakan Isra Mi'raj itu di bulan Ramadan, ada yang mengatakan di bulan Syawal, ada yang mengatakan di bulan yang lainnya. Tetapi yang paling banyak ulama menyebut di 27 Ramadan, 27 Rajab, 27 Rajab. Yang jadi pertanyaan kita adalah kenapa Rasulullah harus di Isra Mi'rajkan? Ya. Kenapa Rasulullah harus di Isra Mi'rajkan? Jika dilihat dari pengalaman batin, maka Isra Mi'raj itu adalah pengalaman batin tertingginya Rasulullah ya. Pengalaman batin tertingginya Rasulullah, karena tidak ada yang paling tinggi yang dicapai oleh para nabi yang melebihi Rasulullah. Itu tidak ada. Nabi Musa itu gelarnya Kalimullah, diajak ngomong Nabi Musa itu. Diajak ngomongnya di Bukit Tursinah oleh Allah ya. Tapi kalau Rasulullah itu diangkat sampai ke mustawa ya, sampai ke mustawa di atas Sidratul Muntaha. Kita bisa melihat perbedaan antara Nabi kita ini dengan Nabi Musa. Betapapun Nabi Musa itu adalah Nabi yang termasuk ulul azmi, Nabi yang termasuk 5 Nabi yang paling sabar, paling tekun, paling hebat. Nabi Musa ini masuk. Tapi kalau kita lihat ketika Nabiullah Musa kepingin ketemu Allah ya, pada saat itu kalau kita baca di kitab tafsir Ad-Durrul Mansur, Al-Hafidz Imam Suyuti menceritakan bahwa di surat Thaha, ketika menafsirkan surat Thaha, beliau menjelaskan bahwa Allah memberitahu Nabi Musa bahwa Nabi Musa tidak akan sanggup bertemu Allah di dunia ini ya, Nabi Musa tidak akan sanggup ketemu Allah di dunia ini. Tapi Nabi Musa itu tetap ngotot kepingin ketemu Gusti Allah. Kenapa? Allah lebih tahu ya, yang membuat Nabi Musa itu Allah ya. Tidak disiapkan batin Nabi Musa itu untuk bisa ketemu Allah di dunia ini. Pengalaman itu kalau terlalu indah, terlalu hebat, orang bisa tidak kuat. Dulu Imam Junaid Al-Baghdadi, lama beliau tidak mau ngajar tasawuf. Meskipun pamannya sekaligus gurunya, Sirri Sakoti, sudah menyuruh supaya membuka majelis, beliau tidak mau. Sampai akhirnya satu malam didatangi oleh Rasulullah, dan Rasulullah meminta agar Imam Junaid Baghdadi membuka majelis. Maka pagi hari sebelum subuh beliau bangun mau memberitahu pamannya bahwa dia sudah ditemui Rasulullah dan disuruh untuk buka majelis. Ketika dia buka pintu, ternyata pamannya sudah di depan pintu. Pamannya langsung mengatakan, sekarang Rasulullah sendiri sudah yang menegur kamu.
apa kamu mau masih tak ngajar aja? Akhirnya beliau mengatakan, saya mau ngajar, pilihkan saya hanya 40 orang saja, tidak boleh lebih, ya. Pilihkan yang terbaik 40 orang. Diajar 40 orang bab ma'rifat. Begitu mendengar penjelasan Imam Junaid al-Baghdadi, 17 mati, ya, 17 mati, tidak kuat. Karena omongan wali kelas berat itu Pak, itu bisa membuat orang langsung kasyaf, ya, begitu kasyaf dia tidak kuat, ya. Jenengan kalau belum pernah mujahadah, belum pernah riyadhah, tidak pernah dzikiran, terus sekarang dikasyaf surga, taruhannya 2. Kalau tidak mati ya gendeng, tidak akan kuat, tidak akan kuat, ya. Tidak akan kuat, karena itu butuh latihan. Orang sebelum kasyaf butuh latihan, ya. Butuh nahan lapar, butuh kuat istiqomah, butuh mulai mengalami berbagai hal tidak boleh diungkapkan, harus tetap dipendam di dalam hati sampai benar-benar stabil. Di dalam tasawuf, kalau ada orang yang pengalamannya belum seberapa, udah cerita saja, ya, baru cuma mimpi ketemu Nabi siapa udah cerita terus, ya. Baru pernah ngelihat malaikat sekali saja udah kayak paling alim. Orang kayak begini ini orang yang seneng ceritaan, seneng ngomong, ini biasanya mujahadahnya itu tidak kuat, ya. Kurang bagus, istiqomahnya kurang bagus. Orang yang goncang di dalam perjalanan menuju ke Allah, itu bisa dipastikan mujahadahnya kurang kuat, sehingga wadah batinnya itu tidak kokoh. Mengokohkan batin, menguatkan batin itu istiqomah. Kalau tidak punya istiqomah, tidak bisa kokoh batin ini. Nanti kalau dikasih Allah nur yang hebat, itu bisa hancur. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu, ruhani orang itu ada yang kayak plastik, ada yang kayak tembikar, ada yang kayak baja. Kalau cuma kayak plastik ini dituangkan air panas mendidih, udah beliut-beliut, udah gak berbentuk, ya. Kalau kayak tembikar itu meskipun airnya mendidih dia kuat, tapi kalau dikasih cairan timah panas jebol. Orang itu ada yang belum sholat malam, belum mulai dzikiran, udah cerita kemana-mana kayak sudah paling alim, belum apa-apa udah yang rame, ya. Belum apa-apa kok rame, ya. Ada orang yang sudah mulai jalan wirid dzikirnya, dapat pengalaman batin sedikit saja, udah batinnya berubah, udah jubahan terus, sudah surbadan terus, sudah kayak paling kiai. Waduh, ini tidak kuat batin, ini tidak kuat batin. Udah minta dipanggil kiai, udah semua orang harus menghormat, udah selesai. Kadang oleh Allah dikasih, ya, kemampuan untuk melihat zat-zat tertentu yang ada di setiap tumbuhan. Udah berhenti, ya, istiqomahnya berhenti, udah buka ketabiban, udah jadi pengobat, udah mandek, udah mandek. Ini orang tidak kuat, ya, batinnya ke Allah tidak kuat, ya. Orang yang kuat itu terus tidak goncang, meskipun dibuka Lauhul Mahfud, dia tetap tidak goncang. Dan ini terjadi karena kuatnya mujahadah riyadhah. Ketika Nabi Musa minta ketemu Allah, Allah mengatakan betapapun Nabi Musa itu nabi hebat, tapi Allah tidak siapkan untuk pengalaman yang hebat itu. Karena itu Allah mengatakan, Musa, semua orang yang ketemu aku di dunia ini mati. Kata Nabi Musa, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Hafidh Imam Suyuti, lebih baik saya mati setelah bertemu denganmu ya Allah, daripada saya hidup menanggung rindu.
Jadi Nabi Musa udah tidak kuat rindu ke Allah. Mati-mati wis yang penting ketemu Nabi Musa. Tapi Gusti Allah ya tetap sayang, Pak. Ya, tetap sayang. Nabi Musa kepingin ketemu Allah. Akhirnya oleh Allah Nabi Musa disuruh mujahadah. Disuruh khalwah di Bukit Tursina selama 30 hari 30 malam puasa. Setelah 30 hari 30 malam, Allah melihat belum sempurna. Disuruh membersihkan batin lagi selama 10 hari, jadinya 40 hari, 40 malam Nabi Musa. Baru Allah menurunkan nurnya. Nur Allah itu, ada ulama yang mengatakan, yang diturunkan itu kecil banget. Ya. Itu yang diturunkan nur itu rambut dibelah 1000. Diturunkannya itu ke Bukit Tursina. Apa yang terjadi? Ketika nur itu diturunkan di Bukit Tursina hancur, Nabi Musanya pingsan. Ya, pingsan. Baru melihat nur Allah di dunia sudah pingsan dan sudah hancur Bukit Tursina itu. Maka kata para mufassir, kenapa yang minta ditampakkan Allah Nabi Musa, tapi kok Allah menampakkannya nur itu di Bukit Tursina, kok tidak di Nabi Musa? Kalau nur ini langsung ditampakkan di Nabi Musa, yang hancur Nabi Musa. Allah sayang ke Nabi Musa sehingga ditampakkannya ke Bukit Tursina. Tidak sanggup Nabi Musa melihat nur Allah itu, tidak sanggup. Tapi jenengan jangan meremehkan Nabi Musa. Betapapun Nabi Musa itu keren, ya keren. Kita itu diridhoi Allah aja udah jadi wali hebat. Orang diridhoi Allah saja udah apa saja nur di dunia ini ke dia. Apalagi Nabi Musa. Cuma kalau mau melihat kualitasnya Rasulullah, panjenengan harus lihat dari kisah ini. Ya. Yang kepingin ketemu Nabi Musa, kepingin ketemu Allah, terus oleh Allah disuruh ke Bukit Tursina. Udah begitu oleh Allah disuruh copot sandal, Pak. Ketika sudah sampai di lembah Tursina itu, suruh copot sandal. Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas itu. Allah mengatakan ke Nabi Musa, copot sandalmu Musa, kamu berada di lembah yang disucikan. Masih di lembah suruh copot sandal. Nanti Rasulullah, coba siapa yang kepingin ketemu Allah? Rasulullah tak? Enggak. Rasulullah itu tahu diri orangnya. Bukannya Rasulullah itu tidak kangen kepada Allah. Wong Rasulullah itu kekasihnya Allah. Tidak usah tanya kangen. Kangennya orang pada kekasih daripada kekasih pada kekasihnya, sehebatan kekasihnya. Rasulullah itu kekasihnya Allah. Cuma Rasulullah itu adab tata keramanya sangat tinggi, sehingga Rasul itu tidak pernah minta. Ini Rasul tidak pernah minta. Kalau Nabi Musa masih minta. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri, waktu ngadepi Fir'aun. Rabbi, wahai Allah, israhli, lapangkan dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, lepaskan pengikat di lidahku supaya kalau ngomong Fir'aun bisa paham. Begitu. Tapi kalau Rasul tidak pernah minta. Tahu-tahu Allah sudah mengatakan, alam nashrah laka sadrak, bukankah aku telah lapangkan dadamu Muhammad. Tidak pernah minta Rasulullah. Rasul itu sangat istimewa. Karena Rasulullah tidak pernah minta ketemu Allah. Ya Rasulullah tidak harus puasa, Rasul tidak harus macam-macam. Rasul tidur ada dua versi. Ada yang mengatakan sebelum Isra Mi'raj Rasul itu menginap di rumah Ummu Hani. Rasul tidur di rumah Ummu Hani, dan ketika diangkat Rasul nenggor tempayan isi air tumpah, balik tanahnya masih basah dan tempat tidur Rasul itu masih hangat. Ini kalau riwayat yang pertama. Tapi ada riwayat yang kedua mengatakan enggak,
bukan di situ tidurnya, tapi tidurnya di dekat Ka'bah bersama kedua pamannya Rasulullah, ya, Sayyidina Hamzah dan Ja'far bin Abu Thalib. Rasul diapit, malaikat Jibril datang, ya, dijemput. Rasul itu sudah bukan Rasul yang kepingin ketemu, Allah yang kepingin ketemu. Karena Allah yang kepingin ketemu, Allah jemput, ya, jemput Rasulullah. Dan yang jemput Rasulullah bukan utusan biasa, malaikat terbaiknya Allah. Jadi kan tahu kualitasnya. Kalau sampai ada tamu harus dijemput, yang jemput itu yang terbaik dari yang Bapak punya. Itu tamu apa? Gitu loh ya. Itu yang jemput Jibril, Mikail, Israfil jemput Rasulullah. Kemudian Rasulullah saat itu tidurnya Rasulullah itu kalau tidur cuma mata tok yang merem, hatinya tetap bisa ngelihat. Jadi Rasul itu hatinya tembus pandang, ya meskipun merem Rasul tetap bisa ngelihat, ya, tidak usah ditandingi Rasulullah. Rasulullah itu Pak kalau begini nih bisa ngelihat belakang seterang melihat depan, tidak usah noleh. Mana ada orang kayak begitu itu, nggak ada. Rasulullah kalau merem tetap bisa ngelihat, tetap bisa ngelihat Rasulullah. Maka Rasul tahu ada malaikat Jibril datang. Setelah itu Rasul diambil, kemudian dibelah dadanya, mulai dari dada sini ini sampai ke perut bagian atas dibelah. Ini pembelahan yang ketiga. Dulu waktu kecil umur 4 tahun Rasulullah sudah dibelah oleh malaikat Jibril waktu main-main di Bukit Taif. Pada saat Rasulullah masih diasuh oleh ibu susunya Halimatus Sa'diyah. Rasul waktu itu dipegang oleh orang yang tampan, teman-temannya ketakutan. Melihat Rasulullah dibedah, teman-temannya Rasulullah yang kecil lapor, ya, kepada ibu susu Rasul bahwa Muhammad dibunuh orang. Nggak tahunya Rasulullah dibelah dadanya oleh Jibril untuk dibersihkan, untuk disucikan. Tapi ada ulama yang mengatakan Rasul itu tidak punya dosa. Kok dibersihkan dari apa? Bukan dibersihkan, tapi dipenuhkan iman, dipenuhkan ilmu, dipenuhkan hikmahnya. Ada yang menyebut nanti pada usia belasan tahun Rasulullah dibedah lagi. Dan terakhir sebelum Rasulullah Mi'raj, Isra Mi'raj dibedah lagi, ya, dibedah lagi. Ini sebuah isyarat, ya, bahwa tidak mungkin orang itu bisa bertemu Allah, bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman ghaibiyah, kecuali dia harus membersihkan batinnya, ya, membersihkan batinnya. Ya, nanti para ulama mengatakan hadrah ilahiyah itu ketutup 4 hal. Ya, ditutupi oleh Allah dengan 4 hal. 1, dunia. 2, setan. 3, manusia. 4, nafsu. Nanti kita jelaskan lagi itu, ya. Maka orang harus membersihkan diri kalau memang kepingin sampai ke hadrah ilahiyah. Rasulullah dibersihkan karena fisiknya, karena Rasulullah akan diantar tidak saja ruhani yang mau ketemu Allah, tapi yang mau dipertemukan adalah fisiknya. Ya, maka Rasulullah benar-benar sempurnakan ilmunya, hikmahnya, ya, imannya. Setelah itu Rasul naik kendaraan buraq. Ya, buraq ini kendaraan di surga yang besarnya itu lebih besar daripada keledai, tapi lebih kecil daripada bighal, ya. Jadi tidak terlalu gede banget. Nama buraq ini kata para saintis modern hari ini, ya, mengotak-atik kata buraq itu dari kata barqun itu kilatan cahaya. Maka para ulama modern menduga mungkin buraq ini adalah
kendaraan yang kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Ya, karena kecepatan cahaya itu oleh Albert Einstein dijelaskan kalau ada orang yang bisa pergi dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, maka dia akan masuk ke hukum relativitas. Maka dia tidak akan ada, waktu akan berhenti kalau orang bisa melewati kecepatan cahaya itu. Makanya kalau nanti Rasulullah itu kemudian punya pengalaman begitu banyak sementara perginya sebentar, kalau orang itu ngerti teori relativitas Einstein, itu selesai. Karena kalau di dalam teori modern itu sudah difahami oleh para ilmuwan modern bahwa kecepatan yang sangat tinggi itu bisa membuat waktu tidak berjalan. Ya, itu relativitas waktu. Ya, relativitas waktu kita tidak paham. Ya, yang paham para saintis itu ya, yang ahli-ahli fisika itu yang biasanya mengerti tentang ini. Tapi ini sudah terfahami oleh ilmu modern, sudah terfahami. Apalagi ini Rasulullah bukan sekedar permainan alam fisika, tapi Rasulullah ini main dengan alam metafisikanya, dengan alam ghaibiyahnya. Dalam bahasa saya, Isra Mi'raj itu Pak, Rasulullah itu main dengan alam malakut yang meliputi alam jasadiyah. Begini, kita ini sekarang di alam dunia, ruhani kita itu sebenarnya alam malakut. Cuma alam malakut rohani itu terbungkus oleh badan jasmani, sehingga Bapak itu tidak kelihatan sebagai makhluk ghaibiyahnya. Kekuatan malakutnya tidak muncul. Kenapa? Karena kita terpedaya oleh kekuatan fisik. Apa bisa dikeluarkan? Bisa. Loh, cara mengeluarkannya itu orang-orang thariqah itu pikiran terus. Kalau sampai kekuatan rohani ini muncul, maka orang itu fenomenanya menjadi seperti malaikat. Maka seperti para wali, sehingga para wali itu bisa toyul ard, bisa toyul waqt, bisa melipat jarak, bisa melipat waktu, karena dia menggunakan kekuatan. Jadi karomah itu sebenarnya adalah kekuatan rohani yang sudah mengalahkan jasmaninya. Sementara kita ini kekuatan rohani itu terkalahkan kekuatan jasmaninya, sehingga kita kalau tidak makan lemes, kalau tidak minum lemes, ya gitu itu kita. Kalau nggak tidur pusing, ya kita benar-benar jasmani. Tapi kalau panjenengan lihat para wali, ya, Imam Ahmad bin Hambal hampir tidak pernah tidur. Sehari semalam sholat sunnahnya 300 rakaat. Imam Hanafi sama dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wakilan 40 tahun, ada yang menyebut 50 tahun. Itu sholat subuh dengan wudhu isyanya. Syekh Abdul Qadir sama. 40 tahun kata Abdul Fatah, pembantu rumah tangga Rasulullah Syekh Abdul Qadir, sholat subuh dengan wudhu isyanya. Ini orang sudah kekuatannya kekuatan batin. Ada orang yang alim, ilmuwan, waktu itu ngejek-ngejek Imam Hanafi, menganggap Imam Hanafi itu tidak ada apa-apanya, karena waktu itu dialah yang menjadi ulama besar di Baghdad. Imam Hanafi sudah wafat. Akhirnya oleh Allah ditundukkan derajat dia dibanding Imam Hanafi. Dia tidur, Imam Hanafi itu nampak seperti cahaya matahari yang menyinari seluruh dunia. Sementara dia itu hanya seperti semut, seperti nyamuk hitam yang tidak ada nurnya. Maka sejak saat itu dia langsung sadar bahwa yang dihadapi para imam itu bukan ulama biasa. Itu bukan ulama, itu mereka itu wali-wali topnya Allah, kekasih-kekasih Allah yang sangat istimewa. Termasuk Imam Syafi'i, itu juga termasuk wali yang sangat tinggi makomnya. Bahkan Imam Syafi'i itu di akhir usianya menjabat pimpinan seluruh para wali, ya, wali kutub. Imam Syafi'i itu kutub, ya. Imam Hanafi, para ulama ahli tasawuf menyebut autad. Autad itu sedunia cuma isinya 4 orang, ya. Di antaranya Imam Hanafi. Jadi
Kenapa bisa begini? Karena kita punya kekuatan hebat. Loh, kalau ulamanya Rasulullah aja bisa begitu, apalagi Rasulullahnya. Gitu. Rasulullah itu sudah terbayangkan kekuatannya. Allah menyiapkan batin Rasul itu yang paling dahsyat dari semua makhluk, ya, dari semua makhluk. Maka ketika Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Rasul naik ke langit 7. Ini saya tidak detailkan karena jenengan sudah tahu semua. Saya mau mengambil makna-maknanya saja. Ketika Rasulullah naik, sebelum naik Rasulullah ketemu dengan seluruh para nabi. 124.000 para nabi dihadirkan oleh Allah di Masjidil Aqsa. Rasul ngimami. Kata Mbak Yai saya, ini bukti bahwa orang yang sudah wafat bisa ditajasumkan, bisa dihadirkan oleh Allah kalau Allah menghendaki. Maka kalau orang menolak hadis ini ada di Sahih Muslim. Ini ada di Sahih Muslim. Rasul mengimami. Makanya kalau sekarang itu kalau ada orang baca mahallul qiyam, sholawat ke Rasulullah, kalau orang itu benar-benar bersih batinnya, tulus kepada Allah, sangat mungkin Rasulullah itu kadang-kadang hadir ruhaniyahnya, ya, ruhaniyahnya. Karena itu para aulia menyambutnya dengan berdiri. Makanya kalau sudah ya Nabi mesti berdiri, ya Nabi mesti berdiri. Nah, ini panjang penjelasannya, tapi saya menjelaskan clue-clue ini ada di dalam kisah Isra Mi'raj itu ada. Kemudian Rasulullah naik langit 1 ketemu Nabi Adam, didoakan oleh Nabi Adam. Langit kedua ketemu Nabi Isa, Nabi Yahya, didoakan oleh Nabi Isa, Nabi Yahya. Langit ketiga ketemu Nabi Yusuf, didoakan oleh Nabi Yusuf. Langit keempat ketemu Nabi Idris, didoakan oleh Nabi Idris. Langit kelima ketemu Nabi Harun, didoakan. Langit keenam ketemu Nabi Musa, didoakan oleh Nabi Musa. Langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim dan didoakan oleh Nabi Ibrahim. Rasul waktu ketemu Nabi Ibrahim kata Rasulullah, ini orang kok mirip sekali dengan saya. Terus Rasul bertanya, ini siapa? Jibril. Ini bapakmu. Inilah Nabi Ibrahim. Maka Rasulullah mengatakan, keturunan Ibrahim yang paling mirip Nabi Ibrahim aku, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah itu mirip Nabi Ibrahim, mirip Nabi Ibrahim. Dan Rasulullah itu adalah bukti dari doa Nabi Ibrahim untuk diletakkan di Baqatul Mukarramah. Adanya Rasulullah didoakan oleh para nabi ini menjadi bukti bahwa orang yang sudah wafat itu bisa mendoakan, bisa memberikan berkah. Makanya jangan mengatakan orang yang sudah meninggal itu mati terus tidak bisa apa-apa. Itu tidak benar, kita begitu itu. Ayat Al-Qur'annya sudah jelas, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kamu mengira orang yang mati di jalan Allah itu mati. Ya, dia hidup, cuma kamu tidak bisa merasakan. Loh ini. Jadi hidup dia, Allah menyebut bal ahya, hidup. Cuma hidupnya sekarang hanya satu dimensi, ruhani saja, belum diizinkan pakai jasmania lagi. Nanti kalau kita sudah bangkit di alam akhirat, jasad ini Pak yang masuk ke alam ruhani. Sehingga fenomenanya nanti sudah bukan lagi jasad. Jasadnya sudah kebawa ke alam ruhani. Kalau sekarang ruhaninya yang dibawa ke alam jasad. Karena ruhani di alam jasad ya jadinya kita jadi begini. Tapi nanti kalau kita sudah wafat masuk alam barzah, jasadnya yang masuk alam ruhani. Kalau kita di akhirat, jasadnya masuk alam ruhani. Ketika jasad di alam ruhani, jenengan tidak perlu nanya bagaimana nanti kalau buang air kecil. Itu jasad Pak. Di alam ruhani sudah tidak ada itu. Sudah tidak ada. Persisnya kayak apa ya besok. Mudah-mudahan kita semuanya ahli surga ya. Ya, sekarang kita tidak bisa menggambarkan kecuali kita bisa menyadari dengan kesadaran seperti itu.
Ketika Rasulullah menembus langit 1 sampai langit 7, kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, itu membuktikan bahwa Rasulullah setara dengan para malaikat. Ketika Rasulullah sampai Sidratul Muntaha, semua malaikat yang paling agung, Jibril, Mikail, Israfil, Israil, itu sanggup. Dan Rasulullah sanggup, berarti ruhani Rasulullah itu setara malaikat. Malaikat yang agung. Tapi ketika sampai di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril mengatakan, Muhammad, aku hanya berhenti sampai sini. Tidak ada satu makhluk pun yang Allah izinkan untuk bisa melanjutkan. Kalau ada makhluk malaikat sekalipun berani melangkah lebih jauh, akan terbakar sayap-sayapnya oleh nur Allah. Tidak ada yang sanggup, kecuali hanya kamu Muhammad yang diizinkan oleh Allah untuk melangkah. Dan itu dahsyatnya Rasulullah. Tidak ada. Maka kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, ketika Rasulullah sudah melangkah dari Sidratul Muntaha sampai ke Mustawa, di situ membuktikan bahwa Rasulullah lebih dari siapapun, bahkan dari Jibril, Mikail, Israfil, Israil sekalipun. Tidak ada yang mengalahkan Rasulullah, hanya Allah. Maka Rasulullah diizinkan bertemu Allah sendirian tanpa siapapun. Saat Rasulullah mau pergi ke Allah itu sempat bilang ke Jibril, kamu benar Jibril melepaskan teman dari temannya. Karena Rasul itu dekat sekali ke Jibril. Mau wafat, Rasul mengatakan ke malaikat maut, jangan cabut dulu, Jibril belum datang. Sama ini ketika mau ngadep Gusti Allah, Rasulullah itu tidak kepingin ngadep sendiri. Tapi Jibril bilang, tidak bisa Muhammad, batas saya di sini. Saya tidak boleh untuk lanjut kecuali Rasulullah sendiri. Maka menarik ketika sudah sampai di Mustafa. Di dalam Sahih Bukhari, Abu Dzar Al-Ghifari itu ditanya oleh seseorang. Orang ini mengatakan begini, seandainya saja ada Rasulullah. Terus Abu Dzar mengatakan, kenapa? Sahabat Rasul, Ahlu Sufah, kenapa? Aku kepingin tanya, sebenarnya Rasulullah waktu Mi'raj itu ngelihat Allah atau enggak? Bertemu Allah atau enggak? Apakah Rasulullah bertemu Allah? Kenapa? Karena ada dua hadis yang sangat kuat sekarang ini. Riwayat Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah tidak melihat Allah. Siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah bertemu melihat Allah, maka dia sudah kafir. Sedangkan Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa Rasulullah menceritakan kepada kami di emperan, waktu itu tidak ada Sayyidah Aisyah, bahwa waktu Rasulullah Mi'raj, Rasulullah bertemu Allah. Sehingga sekarang ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Rasul tidak bertemu Allah, ada yang mengatakan Rasul bertemu Allah, ulama. Nah, ini ditanyakan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Kata Abu Dzar, kalau itu aku sudah tanya. Aku sudah tanya kepada Rasulullah. Waktu kamu dulu Mi'raj, kamu ketemu Allah enggak? Kata Rasulullah, ya, aku ketemu Allah. Terus ditanya lagi, waktu kamu ketemu Allah yang kamu lihat apa? Jawab Rasulullah, ra'aitu nuran. Ra'aitu nuran, aku melihat cahaya. Gini. Hati-hati. Jangan sampai mengatakan, oh berarti kalau gitu Gusti Allah itu cahaya. Keliru sampai. Keliru. Pertama, cahaya yang dilihat Rasul ini bukan cahaya materi. Cahaya materi ini cahaya matahari, cahaya ini cahaya paling kasar, Pak. Ini cahaya paling kasar. Jenengan kalau sudah hebat wiritan zikirnya, itu bisa kebuka hijab bangsa nur. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang ungu. Kalau zikirnya benar-benar hebat, bisa. Itu tidak kelihatan, mata zahir tidak kelihatan. Ya, tapi itu batin. Nanti ada cahaya yang bening, yang cahaya tidak ada warnanya. Jadi jangan dibilang ilmu thariqah itu ilmu biasa-biasa, itu ilmu dahsyat, Pak. Ya, itu ilmunya para wali.
Ya, Amerika bisa ngomong menguasai IT tingkat tinggi apa terserah. Ya, tapi selama ada orang-orang Islam yang masih bagus batinnya, tidak akan kalah. Ya, karena punya kekuatan rohani yang melebihi AI manapun. Ya, kalau sudah ditempa benar rohani manusia itu dengan mendekatkan diri kepada Allah, diberi kekuatan oleh Allah, orang itu maha dahsyat, ya, maha dahsyat. Maka Rasulullah ketika ditanya begitu, Rasul mengatakan, aku melihat cahaya. Cahaya Allah itu yang dimaksud adalah hijab yang menghijab antara Rasulullah dan Allah. Hijab yang menutupi zat Allah. Dan itulah hijab bangsa Nur. Rasulullah menjelaskan sejak dari Sidratul Muntaha, Rasulullah sudah menembus hijab Nur terus Pak itu. Menembus hijab bangsa cahaya batin sampai ke mustalah. Itu sudah cahaya batin. Ya, cahaya batin. Dan ketika Rasulullah melihat cahaya itu juga bukan tidak dengan mata ini kata para ulama, tapi dengan ainul basirah, dengan mata batinnya Rasulullah. Ya, dengan melihat dengan mata batinnya. Maka para ulama ahli tasawuf mengatakan hijab inilah hijab terakhir yang menutup zat Allah, dan hanya khusus Rasulullah yang bisa sampai ke makom itu. Selain Rasul tidak akan ada yang bisa sampai ke situ. Selain Rasulullah tidak ada, hanya Rasulullah. Dan ketika Rasulullah bertemu Allah, kemudian Rasulullah mendapat perintah sholat 50 kali, ketemu Nabi Musa, singkatnya dikurangi 55 sampai tinggal 5 kali. Berarti Rasulullah bolak-balik ketemu Gusti Allah berapa kali? 9 kali bolak-balik ketemu Gusti Allah. Rasulullah pingsan? Tidak. Rasulullah tetap seger. Ya, Rasulullah ketemu bolak-balik ke hadirat Allah, mulai dari Mekah ke Madinah, ke Baitul Maqdis, naik langit 7 sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Arsy, sampai ke Mustawa. Rasul tetap sadar. Sampai kepanggil Gusti Allah, balik lagi sadar. Tidak pingsan Rasul. Jangan bisa bayangkan betapa dahsyatnya ruhani Rasulullah. Rasul masuk surga, Rasul melihat penghuni surga, Rasul masuk neraka, Rasul lihat penghuni neraka. Rasul semua dilihat. Semua nabi, Pak. Data tentang alam akhiratnya itu dari malaikat Jibril. Jibril yang memberitahu ada surga, ada neraka, semua dari Jibril. Kalau orang kampus nyebutnya itu secondary sources, ya itu ya. Jadi bukan first resources, bukan sumber pertama, katanya Jibril. Tapi semua data tentang ghaibiyat, tentang sam'iyat, surga, neraka, langit 1 sampai 7, arsy, malaikat, Rasul sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri, dengan mata batinnya. Sampai Rasulullah sudah ketemu Allah, sudah terkonfirmasi semua. Tidak ada agama kayak Islam, Pak. Tidak ada agama kayak Islam. Dan tidak ada nabi seperti Rasulullah. Maka kalau orang jadi umatnya Rasulullah tidak bangga, kata orang Jawa Timur, goblok. Kalau orang tidak syukur jadi umatnya Rasulullah, Pak, kalau harus bayar berapa jenengan? Semua nabi, 125 nabi itu pingin, 124 di luar Rasul ya, 120, pokoknya kurangi 1, 125 kurangi 1, semua pingin jadi umatnya Rasulullah. Tidak ada nabi yang tidak kepingin jadi umatnya Rasulullah. Ya, cuma umatnya Rasulullah aja yang dableknya, Masya Allah, sudah dipilih jadi umatnya Rasulullah, tidak mau baca sholawat, tidak mau. Aduh, ini orang tidak ngerti nabinya. Ini kayak anak punya bapak sangat istimewa, tidak ngerti. Karena setiap hari dikeloni, terus nganggep bapaknya biasa-biasa. Oh, tidak tahu. Ya, tidak tahu kalau bapaknya itu istimewa. Rasulullah itu Pak, sangat istimewa, sangat istimewa. Ya. Dan Rasulullah naik dari langit 1 sampai langit 7, sampai ke Arsy, sampai Sidratul Muntaha, sampai ke panggil Gusti Allah, bolak-balik pulang, tidak disuruh copot sandalnya oleh Allah, Pak.
Rasulullah itu tetap pakai sandal. Ke Mustawa tetap pakai sandal. Nabi Musa itu di Bukit Tursina suruh copot, Pak. Itu loh, masih di bumi. Suruh copot oleh Allah. Lah Rasulullah sampai pakai sandal. Sehingga para ulama nulis kitab khusus barokahnya sandalnya Rasulullah. Karena sandalnya Rasulullah pernah ketemu Gusti Allah. Jangan diremehkan. Sesuatu yang sudah sampai ke hadirat Allah itu barokah. Itu barokah. Kecuali orang yang tidak ngerti barokah. Kecuali orang yang tidak ngerti barokah. Lu itu Nabi kita, Pak. Begitu istimewa. Setelah Rasulullah kepanggil Allah, terus oleh Allah dikasih tugas. Coba, kalau ada pimpinan mau ngasih tugas, tugasnya itu, cara ngasihnya itu, azan dulu, kita azan dulu. Kita lanjutkan sedikit ya. Jadi Rasulullah setelah sampai ke hadirat Allah, Rasulullah mendapatkan perintah sholat. Yang sholat itu hakikatnya adalah mi'rajul mu'minin. Yang sholat itu tempat mi'rajnya orang mukmin secara batin untuk bisa sampai ke hadirat Allah secara batin. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau di dalam kitab Fathur Rabbani menjelaskan Allah hanya mengizinkan satu kali. Allah mengizinkan satu kali Rasulullah mi'raj secara fisik, satu kali. Setelah itu Allah tidak mengizinkan lagi kecuali secara ruhani. Mi'raj secara ruhani itulah sholat. Itulah sholat. Maka as-sholat mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Mi'rajnya orang mukmin. Lah kok sekarang ada lagi viral, katanya ada wali tertentu itu mi'rajnya 70 kali sama kambingnya lagi. Bahkan kambingnya bisa mi'raj sendiri. Kalau malam mi'raj, nanti menjelang subuh cerita tentang apa yang difirmankan Allah. Kalau siang mi'raj, nanti menjelang maghrib. Ini apa ini? Ya ini apa? Ini jelas halu. Tidak bisa dibenarkan dari sisi manapun, tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Rasulullah, Nabi yang lain tidak bisa kok. Kok jajan wali? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini kalau tidak karangan cerita yang halu, ya tidak kejadian. Cuma ya kadang-kadang ada yang percaya, saya bingung juga. Tidak bisa, itu tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Ya, dikira gampang apa masuk langit, Pak? Kata Rasulullah, Pak, langit itu bangunan dan langit itu terbuat dari emas, kata Rasulullah. Jadi kalau begitu sampai sekarang sebenarnya belum ada yang bisa sampai ke langit satu ini. Karena belum ada, NASA belum pernah menyebut bahwa dia sampai ke satu batas yang di situ ada emas. Bangunan bentuknya, kata Rasulullah, bentuknya kubah. Bentuknya kubah dari emas. Langit itu. Dan pintunya cuma satu. Kalau masuk harus lewat situ. Jangankan orang biasa, Jibril itu jenderalnya malaikat, pimpinannya malaikat, mau masuk saja adabnya masuk langit itu ngetuk, Pak. Ketika diketuk, Jibril ditanya, siapa kamu? Jibril. Tidak terus mentang-mentang Jibril pimpinan malaikat selonong boy, tidak bisa, Pak. Itu sudah aturan bahwa busama itu ada malaikat yang jaga. Lu kok terus ada wali katanya itu bohong, itu bohong. Tidak bisa, mau berkedok tasawuf apapun tidak benar. Ini tidak benar, tidak bisa begitu, itu tidak mungkin. Rasulullah saja harus pakai malaikat Jibril, Jibril yang hantar, Jibril yang hantar, yang menghendaki Allah. Nah, maka hadiah dari Allah untuk kita itu sholat. Sholat ini perintah satu-satunya yang Allah sampaikan sendiri tanpa melalui siapapun.
Tadi saya sampaikan kalau pimpinan itu mau menyampaikan satu berita, satu perintah, itu sampai dia tidak percaya kalau melalui orang lain, dia harus menyampaikan sendiri. Dan menyampaikannya itu tidak di tempat sembarangan, di tempat yang paling khusus, di mana orang yang mau disampaikan dijemput secara khusus. Ini perintah apa ini? Ini perintah yang amat sangat khusus. Sholat. Maka sholat itu kata para sufi, sholat itu wirdul akbar. Sholat itu wirid zikir terbesar. Cuma karena terbesar tidak gampang menikmati, gitu loh. Tidak gampang orang bisa masuk di dalam sholat ke hadrah ilahiyah, tidak gampang Pak. Khusyuk dalam sholat itu repot, gitu loh ya. Terus kalau orang mau khusyuk dalam sholat, disuruh latihannya oleh Allah, dzikir. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tma'nantum faqimus shalah. Kalau kamu sudah selesai sholat yang tidak khusyuk, kamu belajar zikir, ingat Allah, kata Allah, dalam berdiri, duduk, berbaring, ingat Allah terus. Fa idza tma'nantum, kalau hatimu sudah bisa tenang, tentrem, matrek, khusyuk dalam zikir, pakai khusyuk itu di dalam sholat. Faqimus shalah, dirikan sholat. Kalau orang ngadep kiblat, ndak gerak, diem tok, mata nutup, hati Allah, ndak bisa khusyuk, bagaimana mungkin dia mau berdiri, rukuk, takbir, sujud, bacaannya ganti-ganti khusyuk? Bohong. Maka latihannya di dalam sholat. Nah, sholat inilah yang membuat orang nanti secara bertahap dibuka hijabnya oleh Allah, sehingga sholat itu disebut oleh para aulia, sholat itu sederhana maqam raf'ul hijab. Sholat itu tempatnya Allah mengangkat hijab antara orang itu dengan Allah, sehingga sholat itu nanti menjadi mi'rajul mukminin. Kalau sudah sampai pada batas hadrah ilahiyah, orang itu bisa menjadikan sholatnya itu sebagai muhadasatu sirri ma'allah. Sholat itu menjadi tempat berdialog secara sir ruhaninya dengan hadirat Allah yang Maha Kuasa. Sehingga Rasul menyebut 3 yang Allah cintakan pada saya di dunia ini. Pertama wewangian, kedua wanita yang solihah, istri yang solihah, yang ketiga sholat. Apa jawab Rasul? Wa qurratu aini fis sholah. Yang paling mempesona di mataku sholat. Sholat yang seperti apa? Sholat yang mi'raj tadi, sehingga Rasulullah bisa sholat dari ba'da isya sampai tengah malam 1 rakaat, dari tengah malam sampai menjelang subuh 1 rakaat. Kuat sekali sujudnya. Kalau tidak sedang mi'raj batinnya, tidak akan kuat. Ini bukti bahwa sholat itu mi'rajul mukminin. Rasul sholat tumitnya sampai bengkak, betisnya bengkak, tumitnya pecah, nggak terasa. Sayyidina Umar sholat subuh dirobek perutnya, nggak terasa. Sayyidina Ali sholat dibacok kepalanya, nggak terasa. Murid-murid Rasulullah pun sudah mengalami mi'raj semua Pak. Sahabat itu kalau sudah sholat tidak ingat. Rata-rata sahabat itu kalau sholat tidak tahu kanan kirinya siapa, karena saking kuatnya batin ke Allah. Kalau kita enggak, susah kita. Kita baru mau sholat melihat motor bagus, takbir Allahu Akbar, sudah bayangannya motor, yang ada Gusti Allah hilang. Loh, itu beratnya ya, karena kita nanti harus melewati ujian yang sifatnya duniawi, tipu daya setan, tipu daya manusia, dan terakhir nafsu. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita baru bahas bagaimana masuk hadrah ilahiyah dan bagaimana menghilangkan 4 dari ujian-ujian ini. Mudah-mudahan kita diberi usia panjang oleh Allah. Waktu kita habis dan kita harus sholat. Wallahumma fiqillahu min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.